Love is all you need. Kata para pujangga, cinta itu adalah hal satu-satunya yang kita perluin. Dan tentu aja ini jadi pembenaran buat mereka yang lagi jatuh cinta. Tapi bener gak sih? Cuman cinta yang kita perluin untuk bisa hidup langgeng, apalagi sampai bisa berumah tangga dan bisa sampai langgeng relationship-nya kita dan bisa tetap memuaskan. Well, coba cek di video ini. Karena menurut gue, love is not the only thing that you need for a very great relationship. So, check this out. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Love is all we need. Banyak nih yang ngomong soal gini. Apalagi tuh ya, kalau misalnya nih, orang tua ngomong begini, temen ngomong gini, tetapi kalau kita udah kadung cinta katanya nih ya, kayaknya segala macam itu udah nggak diperluin lagi. Tapi bener nggak sih? That is the only thing that you need. Nah, dari pengalaman gue nih, dan ternyata pengalamanku itu juga diverifikasi dari berbagai banyak hal yang aku pelajarin. Ya, jadi gue belajar tentang relationship banyak banget ya, dari berbagai ahli di dalam dan di luar negeri. Love is not the only thing that we need. Untuk memiliki satu hubungan ya yang memuaskan, lu pasti mau dong, like you having your heaven on earth, ya kan? Jadi kalau kita apalagi kalau yang dengan namanya partner hidup, dengan yang namanya pacar yang satu hari kemungkinan akan jadi pasangan hidup kita. Kita kepingin dong sesuatu yang memuaskan. Hubungan yang memuaskan itu apa aja sih yang diperlukan? Selain cinta, tentu aja ya. Cinta itu gue juga merasa itu penting. Ya kalau lu nggak ada cinta, lu cuma suka-sukaan gitu doang dan nggak ada basis yang kuat, ya itu juga nggak oke. Tetapi selain cinta ada beberapa hal yang lu mesti perhatiin. Yang satu, mutual respect. Jadi selain cinta yang kita butuhkan, kita juga butuh yang namanya bisa saling menghargai satu sama lain. Kebayang nggak sih kalau lu nih ya punya hubungan yang mana bukannya saling menghargai, ya bukan saling menghargai dan menghormati, tetapi kita malah saling ngejatoin. Apalagi saling ngejatoinnya di depan teman-teman dan keluarga. Misalnya nih, si suami, ini banyak, gue udah ngeliat banyak di pernikahan beberapa orang gitu ya, bahkan beberapa temen gue mungkin kayak gitu ya. Alah dia mah, misalnya nih ya, dia mau ngatain istrinya, dia mah nggak bisa ngurus anak, payah banget. Nah itu udah apa? Merendahkan istrinya, nggak menghormati istrinya. Dan nanti istrinya kalau denger bisa ngebalas, iya emangnya kayak lo gitu kan, lo juga sukanya pergi doang sama teman. Nah ini tidak ada mutual respect each other. Jadinya kayak gimana tuh? Itu kan jadi kayak lu apa ya, spark up fire gitu. Fire-nya bukan fire yang love fire, tetapi maksudnya spark up fire, ini bisa berantem nih gitu kan ya. Apalagi kalau kata-katanya udah makin memanas dan udah makin gak enak. Jadi menurut gue mutual respect ini penting banget, saling menghormati satu sama lain. Nah yang kedua, menurut gue kita perlu yang namanya trust, mutual trust. Jadi saling percaya satu sama lain. Kebayang gak sih? Dan ini banyak banget, lu udah pasti tahu. Kalau lu saling mencurigai, lu mencurigai pasangan lu mencurigai lu. Waduh. Kamu pergi kemana? Itu kan dia teleponin, kamu di mana? Lagi ngapain? Lagi sama siapa? Enak nggak hubungan digituin? Ataupun sebaliknya, kalau dia pergi dengan orang lain, ya, kamu juga mesti ngecek, bla 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 bla. Tetapi memang sih, basic dari trust, ya, itu adalah kita harus memastikan kalau kita satu sama lain bisa saling dipercaya dan bisa saling mempercayai. Artinya apa? Actually, kalau lu mencintai seseorang, seharusnya, dan kalau kamu mencintai seseorang dan kamu menghormati hubungan itu, seharusnya apa? Kamu menghindari hal-hal yang membuat kamu tidak bisa dipercaya. Menghindari hal-hal adanya kemungkinan pihak ketiga masuk, betul ya? Jadi misalnya nih, lu ngomong sewajarnya aja, jangan sampai pelok-pelokannya sampai mesra sama orang yang berlainan jenis gitu kan. Dan ya ada batasan-batasan yang gue nggak usah ngomong, lu juga udah pasti tahu. Ya, so learn to have that respect and self-trust and mutual trust. Oke? Nah, selanjutnya di dalam satu hubungan yang baik banget, selain cinta, itu kita perlu yang namanya support. Ya, jadi sebenarnya siapa sih yang paling bisa diharapkan di dalam hidup kita untuk support kita selain dari pasangan kita sendiri? Pasangan kita itu adalah support yang terbesar menurut gue ya. Jadi support mental yang terbesar ketika kita menghadapi tantangan atau bahkan ketika kita mau merayakan sesuatu.
Coba, siapa orang yang maksudnya biasanya kita akan datangin untuk kita kasih tahu pertama kali? Pasti orang yang paling dekat di hati kan? So, ideally orang yang paling dekat di hati adalah pasangan lu, ya kan? Selain tentu aja misal orang tua atau siapapun yang berkepentingan, right? Nah, kalau di antara pasangan bukannya saling support each other, tetapi saling menjatuhkan atau bahkan saling cemburu, can you imagine that? Jadi misalnya nih, si cewek ya kan ada pencapaian di kantor, dia misalnya dapat kenaikan gaji atau dapat promo, tetapi yang cowoknya ketika diberitahu bukannya wah congratulations ya you can do it, tetapi malah gitu aja, atau misalnya nggak support, oh ya oke, malah sirik karena mungkin prestasi dia tidak sebaik si cewek, kan rasanya gimana ya, down kan, dan rasanya si cewek juga jadinya mungkin nextnya aduh nggak enak, gue sebaiknya mungkin nggak ngomong kali ya kalau gue kayak gini, ya kan, atau bahkan mungkin malah disindir, oh iya bagus ya, naik gaji lu ya, oh oke, makin kaya lu ya, nggak enak kan. Jadi menurut saya satu hubungan yang baik itu memerlukan support each other. Kita bisa saling support dengan kata-kata, dengan kehadiran kita, dengan waktu kita, dengan mentally, emotionally kita bisa saling support. Itu bakal menjadi hubungan yang like you having your heaven on earth, right? Setuju nggak? Next, untuk bisa punya hubungan yang oke banget, ya kita harus belajar, kita harus belajar untuk memiliki kemampuan dan kemauan untuk bisa menunjukkan cinta kita dengan cara yang masing-masing mengerti. Nah, lu udah pernah dengar belum yang namanya 5 bahasa kasih atau 5 bahasa cinta? Kalau belum, stay tune di channel kita, makanya subscribe sekarang ya, supaya nanti gue gak akan ngebahas lebih jauh tentang 5 bahasa cinta, sangat-sangat detail satu persatu ya. But basically setiap orang itu punya cara sendiri untuk merasa dicintai. Makanya gue tuh pernah bikin video yang namanya tentang self love, juga tentang self analysis ya. Jadi biar lu tahu sebenarnya gue itu gimana sih, pada saat apa aku merasa dicintai. Setiap orang tuh beda. Bisa jadi kamu merasa dicintai ketika ada orang ini spend time with you, jadi waktu berkualitas, atau ketika kamu diberi hadiah, ya, atau ketika kamu misalnya diberi sentuhan, misalnya sentuhan penguatan dengan cara dipeluk, dengan cara ditepak-tepak, ya whatever it is, ya, atau sentuhan. Jadi ada cara yang berbeda. Nah, ideally, ya pasangan kamu dan kamu saling mengetahui, ya, bagaimana cara mencintai pasangan kita. Jadi jangan mencintai orang lain dengan cara yang kita pikir ini cara menunjukkan cinta. Next, untuk bisa memiliki hubungan yang menyenangkan, ya hubungan yang oke banget, kita itu masing-masing dari kita perlu memiliki space to grow. Space to grow itu adalah setiap gini ya logikanya nih, setiap orang itu nggak akan sama. Jadi gue nggak akan percaya kalau you are already a different person, oke, tetapi different itu bisa jadi lebih baik atau jadi lebih buruk, ya. Jadi pastikan kalau kamu tuh nggak terperangkap di masa lalu, alias lu maunya orang ini nggak pernah berubah begini-gini aja, ya. Berikan masing-masing pasangan kita itu space untuk saling bertumbuh tentu aja, dan pastikan kalau pertumbuhan itu menjadi lebih baik. Pastikan ketika dia bertumbuh, kamu juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pasangan yang indah itu adalah ketika kalian bertumbuh bersama-sama, bukan bertumbuh jalannya sendiri-sendiri. Tetapi memang banyak banget yang gue lihat nih, yang satu pertumbuhannya tuh oke banget. Karena dia memang sangat concern tentang personal development, tentang spiritualnya dia. Tetapi yang satu tidak sejalan. Yang ada kalau misalnya pertumbuhannya udah nggak sejalan, yang satu udah tingkatnya 10, yang satu masih tingkatnya 2, itu bisa menciptakan gap yang rada-rada susah tuh. So, kita perlu memberikan space untuk grow dan perlu tetap seperti biasa mendukung pertumbuhan itu sambil kita juga sebisa mungkin ikut bertumbuh bersama-sama. Oke, nextnya, untuk memiliki hubungan yang oke banget, kita harus bisa saling menghargai boundaries masing-masing. Boundaries itu apa sih? Kalau terjemahannya sih, boundaries itu artinya batasan. Nah, walaupun kita misalnya pun udah hidup bareng, udah berumah tangga, atau kita udah pacaran sampai 9 tahun gitu ya, boundaries itu tetap perlu dijaga satu sama yang lain. Nah, tentang apa aja sih yang termasuk dalam boundaries, nanti kita bikin video tentang itu. Tapi artinya sebenarnya sih boundaries itu kayak gini. Intinya nih ya, adalah sebenarnya aturan-aturan main ya, masing-masing orang tuh beda. Yang istilah kata membuat gue merasa nyaman, tetapi membuat orang lain juga merasa nyaman. Biasanya kita harus istilah kata tuh ngajarin orang nih, ini loh boundaries gue. Misal boundaries gue nih ya, gue tuh
paling nggak bisa kalau dijemputnya telat banget gitu ya. Oke lah kalau lu jemputnya 15 menit telat masih oke ya. Pastikan pasangan kamu mengetahui hal itu ya. Dan ya lu sendiri juga jangan terlalu marah-marah lah kalau dijemput telat, kalau dengan alasan jelas. Tetapi pastikan dia juga ngerti ya. Dan pastikan dia juga mau maksudnya belajar untuk mengerti dan belajar oke, itu boundaries lu. Kalau emang gue ngelewatin dan lu marah ya berarti memang mungkin wajar gitu. Banyak ya, it's not about time only ya. Kalau buat gue sih soal time is not my boundaries, tetapi mungkin hal yang lain. Misalnya, gue nggak suka kalau gue ngomongin di depan umum, ya kan? Itu masing-masing balik lagi, mutual respect. Ya, jadi boundaries itu hal-hal kayak gitu yang istilah kata lu orang udah saling tahu aturan main satu sama lain, oke? Dan mau belajar untuk saling memahami dan mematuhi. Nah, last but not least, yang menurut gue paling penting banget ya, untuk punya hubungan yang oke banget. Cinta itu bukan cuma satu-satunya. Lu bisa ngomong cinta kepada pasangan lu, tetapi kalau lu nggak bisa nunjukin dengan cara ini ya, berada di sisinya pada saat-saat yang crucial di dalam hidupnya. Kalau lu selalu mangkir dan nggak pernah bisa, is that the way you show love? Jadi love is not the only thing we need. We also need their presence. Kita juga membutuhkan kehadiran mereka. Kita membutuhkan kehadiran dan dukungan satu sama lain. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang really matters for us, apakah orang ini, apakah pasangan kita yang ada untuk kita saat ini, gitu kan ya. Ketika pasangan kita mengalami sesuatu yang penting dalam hidupnya, entah misalnya kelulusan, entah misalnya tragedi-tragedi hidup yang kadang nggak bisa dihindarin, apakah kamu jadi seseorang yang ada untuk dia saat itu? Karena semakin kamu bisa, semakin kamu memperkuat cinta itu. Tetapi, semakin kamu nggak ada, ya lu tahu deh, kalau memang ada yang lain yang nemenin dia saat itu, ya oke, lu yang goblok gitu kan ya. Bisa kata maksudnya, kamu yang menghilangkan kesempatan itu gitu. So, be there when it's matter. So, demikian beberapa tips yang bisa saya bagiin. Bukan tips ya, menurut gue ini kriteria untuk bisa memiliki cinta, bukan cuma cinta, tetapi kehidupan cinta, kehidupan relationship yang flourish, yang oke banget, yang memuaskan bagi kamu dan bagi si dia. Sampai di sini, jangan lupa loh untuk subscribe and share video ini ke pasangan kamu. Ya, pertama-tama pasti share ke pasangan kamu dong, biar bisa saling ngerti nih ya kan. Gue baru ketemu video bagus gitu kan ya. And like video ini, komen ya. Apa sih pendapat kamu dengan apa yang saya bahas hari ini? Dan kalau kamu butuh pembahasan lebih lanjut untuk topik-topik kita selanjutnya, jangan lupa komen. Nanti aku akan berusaha untuk fulfill satu demi satu. And don't forget to check our other video, of course, ya. Even about, bisa tentang relationship, tentang kalau mau belajar jauh tentang how to manage your money, kita juga banyak video-video tentang itu. Saya dengan Angelica Resavio, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.